kita percaya ya kalau setiap lirik itu adalah doa. Ketika dia dinyanyikan berulang-ulang, dirapal berulang-ulang, dia bisa jadi terwujud. Dengan berdoa, ego luluh, terus kemudian juga menyadari bahwa wah, I think we have the best job in the world. Kita di atas panggung, bermain musik, memainkan profesi yang kita sangat sukai, dan juga bermain dengan orang yang kita sayangi gitu. Saya rasa there's nothing in the world that has this kind of beautiful job. Like, tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Muda dan penuh dengan karya. Inilah yang mungkin bisa saya gambarkan dari narasumber inspirasi I'm Possible malam ini. Pasangan suami istri yang juga merupakan duo musisi Indonesia, Endah Widyastuti dan juga Reza Aditya, atau yang lebih dikenal dengan Endah and Reza. Duo ini sudah beberapa kali mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi, salah satunya di dalam ajang Anugerah Musik Indonesia. Bagaimana cara mereka berdua meraih sukses dalam karir dan juga cinta? Bersama saya Mary Riana, inilah I'm Possible, inspirasi Endah and Reza. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan langsung saja kita sambut bintang tamu kita malam ini, Endah and Reza. Hai. Wow, apa kabar? Baik. Mbak Endah, Mas Reza. Nah, ini kompak banget ya. Semuanya bukan hanya kompak dari segi outfit ya, tapi dari chemistry-nya ini selalu kerasa dan bikin iri-iri yang para jomblo kayaknya. Oke. Nah, mungkin kita hari ini kayaknya baru pertama kalinya I'm Possible menghadirkan sosok suami istri sebagai bintang tamu. Dan tapi khusus malam ini kita hadirkan karena kita ingin belajar lebih banyak lagi tentang relationship goals. Ya, khususnya dari yang muda-muda juga ya. Nah, ceritain dong gimana sih awalnya kalian berdua bertemu, kenalan, dan akhirnya ada Endah and Reza. iya, jadi sebenarnya kita sempat satu sekolah ya. Iya. Sempat satu sekolah, jadi saya sama Reza sempat satu sekolah. Tapi kemudian Reza pindah sekolah, dan kita juga waktu di sekolahan itu nggak sempat berinteraksi. Oh, waktu itu Ya, SMA? SMA. Oke. Cuman kayak begitu lulus dan ketemu lagi di satu band, itu sekitar tahun 2003-an, 2004 baru ngeh, oh ya kayaknya pernah lihat, oh ternyata teman satu SMA. Oh. Jadi siapa tahu jodoh-jodoh kalian itu di teman-teman SMA kalian ya. Amin. Kita nggak pernah tahu, kita Nggak pernah tahu ya. Ini apa? Satu angkatan atau kakak kelas? Satu atau angkatan jauh? kami. Satu angkatan. Ketika kita ketemu, itu sebenarnya dalam interest yang sama, yaitu ngeband bareng. Dan di dalam band itu, dulu belum berdua ya, di dalam band itulah kita menemukan satu chemistry. Sebenarnya lebih karena juga banyak persamaan referensi juga, terus bermusiknya kayaknya kita nyambung gitu ya, di dalam band itu kayak udah kelihatan. Cuman kemudian memutuskan untuk jadi Endah and Reza, itu setelah saya memutuskan kuliah, jadi resign dari band. Saya memutuskan untuk serius kuliah, tapi karena udah pacaran kan jadi sering ketemu tuh. Terus akhirnya gimana ya supaya produktif gitu ya, pacaran, ngapel gitu. Ya udah bikin-bikin lagu deh, main berdua. Oke, ya ini soalnya saya dengar-dengar katanya bikin bandnya ini NBA alias ngeband by accident. Iya, NBA ya. Ngeband by accident itu gimana? Maksudnya by accident tuh gimana? Iya, jadi dulu setelah nggak ngeband lagi itu Endah sibuk kuliah gitu kan gitu. Saya juga waktu itu masih kuliah gitu. Nah, terus setiap pacaran kan cuman gitu aja. Kalau sekarang sampai sekarang masih kalian nonton bioskop gitu, segala macam. Kebetulan Endah ngambil kuliahnya musik, jadi musik education. Nah di kampusnya Endah tuh otomatis banyak dong acara-acara musik gitu. Betul. Terus saya sering main ke kampusnya Endah akhirnya untuk main musik bareng, sampai dikira anak kampus itu. Jadi akhirnya ya udah dari situ ternyata terus kita mulai dengan bikin EP 4 lagu waktu itu. Jadi 4 lagu yang kita jual sendiri gitu. Rekam Jadi sendiri, rekam sendiri. kondisinya, aduh suaranya pokoknya kualitas rekamannya masih seadanya banget deh. Iya. Lagunya ciptain sendiri juga. Ciptain sendiri, ada 4 lagu, terus kita modalnya cuman CD writer itu aja sama printer gitu ya. Terus kita coba cetak sendiri, kita jual, ternyata pada suka gitu teman-teman di kampus itu gitu. Iya. Jadi dari situ baru kita
mencoba mengembangkan lagi gimana caranya supaya ini bisa bagus ya, serius gitu maksudnya. Berarti waktu itu udah pakai nama Endah and Resa, maksudnya nama grupnya memang sudah dibuat seperti itu? Pertama masih Enda Widya Stuti aja ya? Aku tadinya mau kayak aku sendirian aja deh, karena kan dulu ngeband kayaknya kok enak sendiri deh, coba sendirian gitu. Terus ya udah aku coba pengen sendirian ya gitu. Kamu kalau mau bantuin aja di belakang sih. Gitu. Tapi kemudian Resa datang dengan konsep yang sangat menarik. Wah kita nih di Indonesia misalnya kalau emang kita mau serius, di Indonesia belum ada nih yang duo pacaran mungkin pasangan, terus udah gitu main instrumen dua-duanya gitu, nyiptain musik bareng-bareng dan benar-benar konsisten di panggung juga berdua. Betul. Ya udah akhirnya Resa yaudah deh kita coba gitu. Argumennya cukup meyakinkan meskipun mungkin ada modus-modus di baliknya ya. Tapi udah pasti. Gimana cara meyakinkan ya waktu itu? Ya waktu itu gini, dia mau solo karir, main gitar sambil nyanyi gitu ya waktu itu ya. Iya. Terus nanti kalau di masa depan ada yang lebih muda, lebih cantik, kamu selesai, kamu Hon gitu. Jadi gimana kalau kita bikin duo aja gitu. Gimana kalau kita bikin duo. Punya visi berarti, berpikir panjang. Berpikir panjang. Lumayan kan nanti bisa kayak buat masa depan kita gitu segala macam, dan kita bisa fokus di musik full time. Jadi di pacaran aja sudah berpikir panjang, apalagi berumah tangga kan? Nah, tapi kan pada saat itu statusnya kan masih pacaran. Bikin grup band, apalagi masih pacaran, nanti kalau putus, terus grupnya bubar juga gimana? Betul sekali. Ini menarik banget. Jadi waktu kami pacaran, kan otomatis kan di sela-sela itu pasti ada banyak argumen, perdebatan. Nah, kami itu terbiasa untuk mengkomunikasikan semuanya. Apa yang ada di pikiran, kegelisahan, ketakutan, itu semua diomongin. Terus kemudian saya dan Resa karena kita mencintai proyek ini di luar sebagai Endah and Resa, kita tetap berkomitmen ini terus jalan. Karena memang akhirnya Endah and Resa ini bukan hanya sebagai proyek romantis gitu, tapi dia juga sudah sebagai proyek musik yang profesional yang menyenangkan. Nah itu jadi buat kami terbiasa untuk memisahkan mana yang profesional, mana yang memang urusan pribadi gitu. Ini ada satu quotes penting nih, yang kayaknya sangat bermanfaat juga buat pemirsa yang ada di rumah ya. Kita lihat dulu quotes berikut ini. Sampaikan apa yang kita rasa perlu untuk disampaikan melalui cara apapun yang kita bisa. Nah, jadi apapun harus disampaikan kalau dirasa itu perlu, walaupun itu merupakan sebuah kekhawatiran, ketakutan. Betul, sekali. Tapi sebelum kita berbicara tentang pernikahan, kita berbicara tentang kenangan dulu nih. Nah, kebetulan ada foto yang ingin saya tunjukkan. Saya mau nanya ke Endah nih, masih ingat nggak foto ini? Ya ini adalah gitar yang buat saya punya banyak kenangan sih. Cukup sentimental. Jadi waktu itu saya memang sudah serius mau jadi pemain gitar tuh dari SMA. Dan waktu itu dapat dukungan dari ayah saya juga. Dan kemudian saya mendapatkan gitar ini dibelikan oleh ayah saya dengan syarat, oke, tapi kamu memang benar-benar harus serius berlatih. Dan kemudian mama saya bahkan juga sempat mendaftarkan saya karena salah satu persyaratannya adalah pakai gitar merek ini. Ke salah satu festival gitar yang diselenggarakan dan disponsori oleh gitar merek ini. Dan kemudian ya saya, itu sekitar tahun 99, festival itu termasuk memotivasi saya dan membuka gerbang saya untuk menuju ke menjadi gitaris profesional pada saat itu gitu. Berarti sekarang masih tersimpan, gitarnya masih ada? Oh masih banget, ini gitar yang... Ini kayaknya nggak akan dia jual. Nggak akan saya jual ya. Awalnya kan Endah sendiri memang cita-citanya juga pengen ya udahlah nyanyi sendiri, main gitar sendiri. Lalu ketika akhirnya jadi bikin grup band seperti ini, berdua orang tua mendukung atau enggak? Iya, ya itu juga salah satu tantangan ya untuk meyakinkan ayah saya gitu. Cuman nggak tahu kenapa Resa itu memang orangnya sepertinya sangat simpatik gitu. Ayah saya begitu lihat Resa juga ibu saya waktu itu langsung percaya aja. Iya kayak karena memang apa ya. Ayah saya sebenarnya waktu itu punya syarat sih. Nah ini menarik quotes dari ibunya Endah dan ayahnya Endah. Iya, kalau papa saya bilang cari laki-laki yang tanggung jawab ya Ndok gitu. Kalau ibu saya cari laki-laki yang punya selera humor yang baik. Maksudnya mungkin yang pas dengan saya gitu. Karena disitulah optimisme dalam rumah tangga akan muncul dari humor. Nah kemudian saya melihat sepertinya, tapi nggak sepertinya sih. Memang waktu itu Resa tuh laki-laki yang bertanggung jawab kalau menurut saya gitu. Kami benar-benar ketika misalnya contohnya ketika mengerjakan musik, dia memang sangat terplan sekali gitu. Sangat tahu kita arahnya mau kemana, dan juga kita mengerjakan semua dan semua tereksekusi dengan baik. Dan
ia juga sangat dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya dukungan kalau buat saya sendiri akhirnya tidak cukup cuma dari orang tua, tapi juga dari calon mertua. Nah, kan kalau dari orang tua kan ada syaratnya nih. Nah, kalau dari calon mertua ada syaratnya nggak? Nanti deh kita jawabnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dengan berdoa, ego luluh, terus kemudian juga menyadari bahwa I think we have the best job in the world. Kita di atas panggung, bermain musik, mainkan profesi yang kita sangat sukai dan juga bermain dengan orang yang kita sayangi gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.